warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan, saya sayangi seluruh teman-teman guru TK AB Pak Udeskip yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul. Pada hari ini kegiatan kita yaitu saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang merupakan tugas saya di dalam pendidikan guru penggerak, tepatnya di modul 1.4. Budaya positif. Apakah yang dimaksud budaya positif? Jadi budaya positif itu merupakan nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Keyakinan universal. Keyakinan universal itu lintas dari suku, budaya, agama, dan adat istiadat. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi nilai keyakinan itu ingin dicapai oleh setiap individu, seperti itu. Nah, konsep inti budaya positif yaitu adanya perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Nah, yang pertama ada perubahan paradigma baru. Apa itu pembelajaran paradigma baru? Jadi pembelajaran paradigma baru itu adalah pembelajaran yang berorientasi pada penguatan dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memiliki topik pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, di mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Jadi teman-teman semua, perubahan paradigma baru itu adanya pergeseran pola pikir, di mana dulu kita berpikir sumber belajar itu adalah guru satu-satunya sumber belajar bagi anak. Nah, ternyata itu tidak tepat teman-teman. Nah, jadi bergeser pola pikir kita. Sekarang kita menyadari, mengakui bahwa pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik yang akan terwujudnya profil pelajar Pancasila, yaitu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, kreatif, inovatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itulah tujuan dari perubahan paradigma baru. Jadi ibu guru sudah berubah pola pikirnya seperti itu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, jadi miskonsepsinya itu ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu tidak benar teman-teman, bahwa guru itu mampu mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika guru itu mengkritik, kemudian mengucapkan kalimat yang membuat anak itu merasa bersalah, itu mampu menguatkan karakter, itu tidak benar. Seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu semua adalah miskonsepsi atau sesuatu yang tidak benar, seperti itu. Nah, di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori. Nah, di stimulus respon itu ada realitas atau kebutuhan kita itu sama. Nah, pada kenyataannya di teori kontrol, kita mampu mengontrol bahwa realitas atau kebutuhan kita itu berbeda-beda, sama kebutuhan belajar peserta didik berbeda-beda, seperti itu. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda.
kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu stimulus respon kita. Tapi di teori kontrol kita berusaha memahami bahwa pandangan orang lain itu berbeda, tidak sama seperti itu. Kemudian di stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan, jadi tidak langsung dipandang atau dicap bahwa perilaku seseorang itu buruk seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, namun di teori kontrol dinyatakan hanya kita yang bisa mengontrol diri kita. Jadi hanya kita, orang lain tidak bisa mengontrol kita. Coba misalnya kita memegang sesuatu, orang itu merayu kita untuk membuka genggaman tangan kita. Nah, tapi kita kuat, kita tidak mau membuka genggaman tangan kita. Itu artinya kan kita yang mengontrol diri kita, seperti itu. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Nah, sama seperti itu, kita tidak bisa mengontrol orang lain dengan contoh yang itu tadi, gitu. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus penciptaan pilihan-pilihan baru. Kemudian ada model berpikir menang atau kalah, itu di stimulus respon. Kemudian di teori kontrolnya model berpikir menang. Oke, next. Nah, disiplin positif. Oke, teman-teman kalau mendengar kata disiplin itu yang ada di bayangan tuh apanya? Disiplin itu mem. Terkait disiplin itu, kalau mendengar kata disiplin itu apanya? Gimana? Harus nurut anak, kata Membrina. Anak itu harus nurut gitu ya. Ada lagi nih? Mengikuti aturan. Ada lagi nih? Ya, benar sekali. Jadi kalau kita mendengar kata disiplin itu, kita langsung ke patuh gitu ya, Mem ya. Patuh gitu ya, aturan gitu ya. Oke, kemudian next Mem Kiki. Nah, ternyata teman-teman, disiplin itu proses belajar yang mengacu pada diri disiplin, yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi disiplin itu bukan murni aturan, tetapi belajar disiplin yang mengacu pada disiplin diri. Jadi dirinya dulu disiplinkan seperti itu. Oke. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran tentang memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan ataupun reward, ancaman atau hukuman. Jadi munculnya disiplin positif itu penerapannya itu bukan karena adanya paksaan atau karena adanya imbalan seperti itu. Jadi disiplin itu berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memilih motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang ke arah lebih baik. Nah, jadi disiplin itu diharapkan bersumber dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik, maksudnya seperti itu. Jadi ya, melakukan disiplin itu bukan karena dipaksa orang lain atau dapat imbalan seperti itu. Bukan karena dia udah meletakkan sepatu ke tempatnya lalu dapat bintang misalnya dari bu guru. Jadi bukan karena itu, ya, jadi karena keinginan dia sendiri seperti itu. Nilai-nilai kebajikan yaitu sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Oke, jadi seperti yang Allah katakan tadi, nilai kebajikan itu bersifat universal. Jadi lintas budaya teman-teman, jadi nggak ada mengaitkan suku, agama seperti itu, ataupun budaya atau latar belakang. Nah, di sini ada dijelaskan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Kemudian juga nilai-nilai kebajikan ini
disampaikan oleh Diana Gosen ya teman-teman. Diana Gosen tahun 1998, di mana nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajaran Pancasila. Jadi kembali lagi kita ke 6 dimensi tadi ya. Masih ingat kan teman-teman dimensinya? Ada apa aja? Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beralam mulia. Kemudian mandiri, kreatif, benar kritis, berkebinekaan global, gotong royong. Nah seperti itu. Next. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Jadi seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu. Nah, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi manusia atau individu itu punya kebutuhan dasar. Nah, jadi dia melakukan sesuatu itu karena dia punya kebutuhan dasar yang mau dicapai itu apa gitu. Seorang anak tuh melakukan sesuatu tindakan itu karena dia memiliki kebutuhan dasar. Misalnya nih, ada anak yang ini suka ngambil bekal teman. Nah, suka ngambil bekal teman. Itu ternyata ada kebutuhan dasar yang ini dia penuhi. Kebutuhan dasar apakah itu? Misalnya kayak dia juga ini lari-lari dalam kelas. Nah itu dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah kebutuhan apakah itu? Next gitu. Di sini kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup. Nah bertahan hidup ini artinya dia perlu makanan, tempat tinggal, rasa aman, kesehatan. Seperti yang saya katakan tadi, ketika dia merebut makanan, nah kita patut tahu kebutuhan dasar dia itu sebenarnya apa ya? Atau mungkin di rumah dia belum sarapan, mungkin kan seperti itu ya. Atau mungkin orang tuanya tidak membawakan bekal ke sekolah. Nah, sehingga dia memenuhi kebutuhan dasar dia bertahan hidup untuk makanan, dia mengambil punya rumah seperti itu. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima ini disayangi, dia disayangi. Nah, ketika ada anak mungkin dia yang menangis, atau mungkin dia mukul teman, bisa juga dia kebutuhan dasarnya itu ingin disayangi, ingin diperhatikan. Nah, gitu. Nah, atau ada anak kan yang datang pakai gelang yang banyak, gitu kan, pakai jepit, gitu kan. Nah, itu bisa juga salah satunya dampak dari kebutuhan dasar dia ingin disayangi dan diterima, gitu. Nah, merasa kayak diherani, ditegur, wah bagus sekali, kayak gitu. Seperti itu ya. Kemudian ada penguasaan. Nah, ini berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, nah diakui dan didengarkan. Artinya kita sebagai seorang pendidik harus jeli melihat kemampuan anak yang memang harus kita akui. Misalnya kayak dia mimpin baca doa, mungkin kalau untuk dipaut dari hal yang seperti itu Nah seperti itu dia diakui kemampuan dia untuk memimpin teman-temannya membaca doa seperti itu. Jadi ini juga kaitannya dengan kita yang berubah paradigma kita tadi. Jadi tidak hanya guru aja yang memimpin baca doa. Jadi anak diberikan ini untuk penguasaan dirinya, dia mampu jadi pemimpin baca doa. Kemudian di sini ada kebebasan, yang artinya itu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Jadi kebebasan itu yang artinya dia punya hak untuk memilih, salah satunya seperti itu, memilih kegiatan yang dia suka, seperti itu. Kemudian kesenangan, dia bermain, humor, antusiasme, tertawa. Di antaranya ketika anak-anak itu berlari-lari tadi berlari-lari tadi. Jadi kebutuhan dia adalah bermain. Dia sedang membutuhkan bermain seperti itu.
Nah, ketika guru sudah mampu memahami kebutuhan dasar setiap murid, langkah yang dilakukan dengan menerapkan disiplin positif. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang mereka percayai. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sebelum kita menerapkan disiplin positif itu, kita memang harus mampu memahami kebutuhan dasarnya tadi, yang 5 tadi kebutuhan dasarnya tadi. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, bermain, dan kebebasan ya ya. Nah, kita harus menguasai itu dulu. Yang artinya setelah itu, oh dia itu memang ini loh pengen disayangi, baru kita bisa menerapkan yang namanya disiplin positif. Jadi tidak hanya yang langsung apa ya kan, menjudge istilahnya seperti itu, nggak boleh kamu seperti ini kayak gitu. Nah, selain kebutuhan dasar tadi memang ada juga motivasi perilaku manusia. Jadi perilaku manusia itu ada dasarnya, dia melakukan itu tuh motivasinya tuh apa. Nah, jadi motivasinya itu apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi perilakunya tadi, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika anak misalnya teman-teman karena tidak membereskan mainan, tidak membereskan mainan, lalu teman-teman makannya ditunda misalnya gitu kan ya. Nah, itu dia melakukan hal itu tuh bukan dari dalam dirinya, tapi karena dia tidak mau dihukum itu tadi, dia nggak mau dihukum. Kemudian untuk mendapatkan penghargaan ini, dia melakukan sesuatu itu karena dapat imbalan dari ibu guru. Nah, dia mau beres-beres karena ibu gurunya kasih bintang. Jadi ketika ibu guru tidak kasih bintang, dia tidak mau beres-beres. Seperti itu. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Jadi akan melakukan hal baik itu karena ada dorongan dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah, tapi ketika yang ketiga ini, itu seorang anak melakukan sesuatu itu karena keinginan dia sendiri. Dia menghargai diri dia sendiri bahwa aku tuh istilahnya harus baik gitu ya, aku harus jadi anak yang baik kayak gitu. Jadi dia mau beres-beres itu karena keinginan dia sendiri. Dia tahu nilai dari beres-beres itu apa sih, seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada perbedaan hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Nah, di mana hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau yang namanya hukuman seperti itu. Kemudian murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi atau dilibatkan, bersifat satu arah, yang artinya itu hukuman itu diberikan guru langsung, kemudian tiba-tiba gitu. Langsung tiba-tiba. Karena kamu tidak mau beres-beres, kamu nggak boleh makan bekal. Nah, seperti itu namanya hukuman. Atau karena kamu tidak mau beres-beres, sekarang kamu lari misalnya di lapangan atau membersihkan WC, seperti itu. Nah, kemudian hukuman itu juga biasanya berupa hukuman fisik atau psikis. Maksudnya psikis itu kata-kata ya. Nah, kalau fisik mungkin ibu guru mukul seperti itu, dan yang kalau psikis itu dengan kata-kata yang menyakitkan seperti itu. Kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi kita semua itu sudah berdiskusi dengan anak-anak, kita sudah berdiskusi, teman-teman, konsekuensinya apa ya ketika teman-teman itu sedang belajar, kemudian
Aku sedang bermain, tapi nggak beres-beres, konsekuensinya apa ya gitu. Nah itu disepakati, misalnya makan bekalnya ditunda bu sampai dia selesai beres-beres. Nah itu artinya konsekuensi, bukan hukuman. Kalau hukuman tadi itu langsung tiba-tiba, anak-anak nggak tahu ketika dia melakukan kesalahan dikasih hukuman apa, itu anak-anak nggak tahu. Tapi kalau konsekuensi mereka udah tahu. Nah seperti itu. Tapi murid-murid tetap dibuat tidak nyaman. Itu tadi kan ketika teman-temannya udah makan, dia belum makan gitu. Namanya konsekuensi. Jadi guru selalu memonitor, memperhatikan seperti itu. Jadi tidak yang mengabaikan itu tidak. Jadi dia tetap melihati anak tersebut seperti apa. Itu yang namanya konsekuensi. Yang pastinya itu dikomunikasikan dulu. Guru dan anak-anak itu membuat kesepakatan. Nah seperti itu. Kemudian kalau restitusi itu menciptakan kondisi untuk memperbaiki kesalahan. Jadi murid itu dengan kegiatan restitusi dia bisa memperbaiki kesalahannya. Ya, restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi di sini ada kolaborasi antara guru dengan murid atau peserta didik ataupun orang tua dengan anaknya di rumah. Nah, itu adalah restitusi seperti itu. Berdasarkan ketiga alasan dalam teori motivasi tersebut, tindakan pendisiplinan dengan melakukan hukuman atau memberikan imbalan bisa disebut pendisiplinan dengan motivasi eksternal karena dia dari luar ya. Nah, dari luar, tidak berasal dari dalam dirinya. Kemudian hal tersebut tidak akan bertahan lama. Barangkali dengan hukuman dan imbalan murid bisa jadi patuh. Tetapi kepatuhannya itu hanya sementara dan kedisiplinan yang diterapkan tidak mengubah karakter murid. Karena apa? Karena tidak berasal dari dirinya sendiri. Dia melakukan hal tersebut itu karena takut dihukum seperti itu. Atau dia melakukan itu karena dia pengen dapat hadiah. Saya pujian atau bintang dari ibu guru atau bahkan mungkin diiming-imingi permen oleh ibu guru. Nah, itu tidak akan merubah karakternya. Berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah haruslah dilakukan dengan teori motivasi yang ketiga. Apa tadi yang ketiga? Yang dari dalam dirinya. Dari dalam dirinya. Jadi anak itu punya kepercayaan dari dalam dirinya. Dia menghargai dirinya sendiri. Seperti itu. Oke. Siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Nah, motivasi internal itu lebih berjangka lama dan membuat peserta didik makin kuat. Secara karakternya karena dia berasal dari diri dia sendiri, dia sudah sadar dengan sendirinya seperti itu. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri, sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, artinya nilai intrinsik atau motivasi dalam diri itu sangat penting. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya dia lebih lama karena dari kesadaran dia sendiri. Seperti itu. Nah, di sini teman-teman ada tindakan guru, kemudian hukuman atau konsekuensi. Yang dilakukan guru itu hukuman atau konsekuensi. Kita nanti coba jawab bersama-sama ya. Yang pertama itu tindakan gurunya dari sebelah sana kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Boleh dibacakan yang arti yang pertama apa itu? Nah, di situ ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Oh, dia tulis seperti itu di bukunya ya, 100 kali. Kalau menurut tiang-tiang itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Kemudian yang kedua, apa itu Bu Rina? Yang kedua kelihatan nggak Bu Rina?
Nah, lari 2 kali mengelilingi lapangan basket itu termasuk hukuman atau konsekuensinya? Hukuman ya. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nanti kita cek ya hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Mengganti kertas teman itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Kemudian murid disuruh untuk tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Dia datang nggak pakai sepatu hitam, lalu disuruh nyopot seharian nggak boleh pakai sepatu. Hukuman atau konsekuensi itu? Gimana Tantri? Hukuman kata Bu Tantri. Oke. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo, ini hukuman apa? Konsekuensi. Gimana? Dia terlambat dalam pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kata memang dia konsekuensi. Kita cek nanti. Nah, di sini teman-teman. Oke. Tadi yang barusan jawab ya, yang paling bawah tadi ya. Konsekuensi. Karena apa, Men? Karena dia sesuai. Nah, tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan pelajaran yang dilaksanakan. Karena setiap pelajaran olahraga itu kita pasti ada pemanasan dulu kan. Nah, ada kegiatan pemanasan dulu. Nah, jadi itu dia dikatakan konsekuensi seperti itu. Nah, kalau yang dilarang memakai sepatu seharian karena dia salah pakai sepatunya itu namanya hukuman seperti itu. Kemudian kalau untuk yang tertumpah tadi itu namanya konsekuensi. Jadi dia tahu tuh yang dia lakukan karena kesalahan dia seperti itu. Kesalahannya menumpahkan air, jadi konsekuensinya dia mengelap. Kecuali air dia tumpah, ya suruh bersihkan kamar mandi. Nah, itu hukuman seperti itu. Jadi ada keterkaitannya, ada keterkaitan. Kalau konsekuensi itu ada keterkaitan, kayak sebab dan akibat seperti itu ya. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, dia mencoret kertas temannya itu tadi, lalu dia disuruh mengganti. Itu namanya konsekuensi. Iya, karena ada keterkaitan. Bukan dia mencoret, itu disuruh ngepel. Nah, itu hukuman berarti seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa teman-teman mencatat 100 kali itu dikatakan hukuman? Kenapa? Kenapa? Iya, kok dikatakan sebagai hukuman? Karena dia, ya kata beliau berlebihan. Karena dia menyakiti media. Karena anak sakit itu. 100 kali nulis itu kan jadi sakit loh, men. Nah, nulis 100 kali. Jadi menimbulkan rasa sakit, itu hukuman. Tapi ketika dia mengelap meja karena baca tadi, kan dia nggak sakit. Nah, tidak ada fisik yang sakit seperti itu. Tidak ada psikis yang sakit. Nah, karena yang dia lakukan itu konsekuensi dari kesalahan dia sendiri seperti itu. Next activity. Nah, di sini ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu yaitu tadi kayak sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kan sakit itu, ya kan? Seharian nggak boleh pakai sepatu misalnya. Terus kemudian dia suruh lari, lapangan itu kan sakit ya, secara fisik. Psikisnya juga pasti malu gitu. Nah, kalau konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Nah, harus terjadi karena memang dia melakukan itu tadi, menumpahkan itu tadi. Jadi memang harus terjadi, dia yang
membersihkan. Kemudian kalau hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama, jadi dia tuh bisa mengingat men. Nah, pian-pian semua pasti pernah tuh ada yang ingat waktu sekolah dulu tuh, mungkin ada kejadian yang tidak menyenangkan. Nah, ada lah yang ingat masih sampai sekarang. Nah, seperti itu. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Itu tadi contoh yang tadi itu. Jadi akhirnya dia tidak nyaman tuh, harus membersihkan meja atau makan bekalnya tertunda seperti itu. Nah, anak membenci kedisiplinan akhirnya kalau dihukum itu nggak suka dia gitu ya. Nggak suka dia dengan kedisiplinan. Nah, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Nah, bisa menghargai dia. Kemudian kalau hukuman itu paksaan, dia terpaksa kan, dihukum itu kan terpaksa. Nah, kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan. Kemudian kalau hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri, jadi dia akan menyalahkan diri sendiri kayak gitu kan. Kalau di konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri seperti itu. Kalau konsekuensi ya. Kalau hukuman itu konsep diri yang buruk, konsekuensi sehingga mereka menjadi pribadi yang lebih baik dan menghargai diri sendiri. Kemudian restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dalam pendekatan restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, namun memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar minta maaf. Jadi misalnya kayak dia merebut mainan teman, kemudian mainan teman itu rusak misalnya, atau misalnya ada yang suka pakai gelang, ini kan dia di kelas ya pakai gelang. Terus ada anak yang merusakkan gelang teman tadi, ya itu guru tuh ambil tindakan, tidak langsung menyuruh kamu harus mengganti, gitu kan? Kamu harus mengganti gelang dia, gitu. Jadi tidak seperti itu. Tapi guru itu menstimulus, mengajak anak itu merefleksi, kira-kira bagaimana ya supaya gelang dia itu baik lagi, seperti itu. Nah, jadi anak dirangsang untuk berpikir seperti itu. Bagaimana caranya supaya gelang dia baik lagi. Di sini gambaran segitiga restitusi ya Mem. Jadi yang pertama itu adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi menstabilkan identitas itu seperti kita menyadarkan dia bahwa yang dia lakukan itu tidak selalu salah gitu. Bisa dengan seperti misalnya ketika dia merebut gelang teman tadi, habis itu kita tuh memberikan keyakinan ke dia bahwa merebut mainan itu istilahnya tidak salah, seperti itu, tidak salah gitu kan. Semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah, itu menstabilkan, namanya menstabilkan identitas. Iya, memberikan penjelasan ke dia sehingga dia tidak yang menyalahkan dirinya sendiri. Oh, ternyata orang lain pun pernah melakukan kesalahan. Jadi dia tidak dia sendiri itu yang pernah melakukan kesalahan. Oke. Kemudian untuk validasi tindakan yang salah itu ibu guru itu bertanya. Nah, bertanya, kenapa melakukan hal itu? Kenapa tidak dengan cara yang lain? Misalnya kayak gitu. Kenapa kok langsung merebut misalnya? Kenapa nggak dengan cara yang lain? Seperti itu. Nah, kemudian menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan itu mengingatkan kembali. Jadi kita sudah harus punya keyakinan kelas dulu. Kita sudah harus punya keyakinan kelas. Jadi ketika anak melakukan sesuatu, kita ingatkan apa nilai keyakinan kelas kita yang kamu langgar, seperti itu. Apa ya nilai keyakinan kelas kita, seperti itu. Okay. Next nanti. Restitusi adalah cara yang paling baik. Karena dalam restitusi, murid belajar untuk mengubah kebiasaan
dari kecenderungan untuk mengomentari orang lain menjadi mengomentari diri sendiri. Jadi anak itu berefleksi, kesalahanku tadi apa ya, aku tadi itu kenapa, seperti itu. Nah, kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri, maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Jadi dia menyadari dia ingin jadi orang yang seperti apa, seperti itu dari tindakan restitusi tadi. Jadi pastinya tindakan restitusi itu kan kolaboratif dengan guru ataupun orang tua, seperti itu. Tidak bisa kegiatan restitusi itu dari anak itu sendiri. Ya, apalagi untuk di PAUD ya, itu peran guru sangat penting sekali. Oke, next lagi. Restitusi itu menguatkan. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Betul. Restitusi fokus pada solusi. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana kamu akan berubah? Dalam restitusi, guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan ya seperti tadi. Nah, orang lain juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Dan next. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Apa aja itu? Nah, ada penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, kita sama-sama merefleksi diri. Kita sudah berada di posisi yang mana? Kalau penghukum, tidak, belum percaya teman-teman bukan penghukum. Nah, kemudian pembuat rasa bersalah itu yang seperti apa? Kemudian teman itu seperti apa? Pemantau dan manajer. Next lagi. Nah, jadi restitusi itu kaitannya dengan 5 posisi kontrol. Ada kaitannya karena kegiatan restitusi tadi itu dilakukan oleh guru. Harus ada kesadaran dari guru. Tidak yang melakukan kesalahan udah langsung aja kamu salah, kamu nggak boleh kayak gitu, nggak seperti itu. Guru harus menerapkan restitusi tadi. Nah, disiplin positif yang berpusat pada peserta didik yang dikembangkan oleh Diana Dosen dengan pendekatan restitusi. Nah, jadi disiplin positifnya itu muncul dengan adanya pendekatan restitusi. Nah, yang disebut dengan 5 posisi kontrol. Yang pertama ada penghukum. Sebagai penghukum itu biasanya kayak apa ya? Orang penghukum itu biasanya dia menggunakan fisik atau verbal, omongan gitu ya, bahasa kita kayak gitu. Mereka senantiasa mengatakan bahwa sekolah merupakan sistem atau alat yang dapat menekan murid lebih dalam lagi. Biasanya orang penghukum itu nada suaranya tinggi, bisa sambil nunjuk-nunjuk kayak gitu. Seperti itu. Contoh kalimatnya, kamu tuh nggak bisa diam, gitu. Awas kalau lari-lari lagi. Nah, biasanya penghukum kayak gitu ya. Nggak ada penjelasan ujungnya tuh, namanya itu kan kayak gitu. Awas kamu kalau lari-lari, awas kamu kalau duduk. Nah, anak nggak ngerti maksud ibu itu apa sih? Awas kalau lari-lari, awas kalau nggak duduk tuh mau diapain gitu kan ya. Nah, kan benar yang bilang tadi bahwa hukuman itu anak nggak tahu yang terjadi sama dia nantinya itu apa. Karena itu tadi cuma ngomong awas kalau lari-lari, awas kalau nggak duduk. Nggak ada keterangan di belakang. Oke. Nah, kemudian ada pembuat rasa bersalah. Di sini bahasanya agak lembut, kan? Kemudian menggunakan keheningan untuk membuat orang yang melakukan kesalahan merasa tidak nyaman. Kemudian merasa bersalah, rendah diri. Contoh kalimatnya itu, kamu nggak sayang Memarnia, gitu. Kemudian kan yang tadi udah capek-capek, kasih tahu kenapa begitu terus. Nah, seperti itu. Jadi bahasanya tuh halus gitu. Bahasanya halus tapi membuat anak itu merasa iya ya gitu. Oke, kamu gak kasihan ya sama ibu. Nah,
Mungkin kadang di rumah juga bisa ya yang terjadi seperti itu lagi di sekolah. Nah, oke, jadi kemudian ini yang membuat rasa bersalah, ada lagi memang. Nah, teman. Nah, teman ini guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi ini bisa negatif, juga bisa positif. Nah, positifnya berupa hubungan baik yang terjadi. Anak tetap dekat dengan kita, tidak merasa kecewa, gitu ya, karena dianggap sebagai teman. Nah, tapi negatifnya anak itu akan bergantung pada guru. Kalau kita tuh bersikap sebagai teman, dia akan bergantung pada guru. Nah, karena contoh kalimatnya seperti ini. Ayo bantulah ibu, demi ibu ya. Terus yang lebih serem lagi, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu yang bantu bereskan. Nah, seperti itu. Itu kontrol kita sebagai teman. Udah jadi aja yang beres-beres, kamu mau angkat bekal sana. Nah, itu kan dampaknya negatif. Nanti ibu guru mau aja deh membantuin. Nah, seperti itu. Ada aja ibu dan kayak gitu ya kan. Nah, kemudian sebagai pemantau. Sebagai pemantau ini mengawasi. Saat mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Siapa itu orang-orang? Yaitu anak murid kita. Kayak menggunakan bahasa datar, tubuh tetap tenang. Nah, bahasanya itu datar, enggak yang kayak teman tadi. Kalau teman tadi itu kan lebih humoris juga. Ayo bantulah ibu, gitu. Kemudian kalau sebagai pemantau ini contohnya ya, contohnya Farhan, kamu tahu kan kalau sedang belajar harus bagaimana? Kayak gitu kalimatnya. Oke. Kemudian karena kamu lari-lari saat pembelajaran, jadi kamu pulangnya terakhir ya. Nah, itu contoh pemantau seperti itu. Kalimatnya itu datar seperti itu. Oke. Kemudian yaitu menanyakan. Dia bertanya. Kamu tahu kan kalau belajar itu harus bagaimana? Seperti itu. Next. Nah, di sini ada restitusi posisi kontrolnya sebagai manajer. Sebagai manajer ini, guru mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun orang lain sehingga dapat kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, jadi di sini sebagai manajer itu guru memberikan kesempatan kepada murid itu untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Nah, contoh kalimatnya, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Seperti itu. Jadi misalnya anak itu membuat temannya menangis nih karena dia mengambil barang miliknya. Terus dia nanya, kalau sebagai manajer ibu guru dia nanya, apa yang akan kamu lakukan karena dia menangis? Apa yang akan kamu lakukan setelah sudah membuat dia menangis, gitu ya? Jadi anak-anak berpikir. Jadi guru tidak yang kamu tuh kenapa sih kok bikin dia menangis gitu? Bukan, dia jadinya nangis kayak gitu. Tapi dia ibu guru itu sebagai manajer dia menggali kemampuan berpikir anak. Apa yang akan kamu lakukan? Kamu sudah membuat dia menangis gitu. Nah, seperti itu. Kemudian juga menanyakan keyakinan kita. Keyakinan kita apa ya gitu. Keyakinan kita apa ya gitu kan. Karena di kelas kita sudah punya keyakinan seperti itu. Misalnya sayang teman gitu. Berarti kan dia melanggar atau keyakinan kelas yang aku sayang teman, seperti itu. Jadi mengingatkannya seperti itu. Jadi memang harus punya yang namanya keyakinan kelas. Oke, next. Nah, kita belajar kembali. Posisi kontrol apakah aku? Nah, ada kalimatnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa nih, Men? Tadi ada 5 tadi. Posisi kontrolnya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, apalagi pemantau, manajer. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Terus
Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ayolah, lakukan demi ibu dan bapak. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, seperti itu, Mem. Ada yang mau jawab? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ya kira-kira, Bu? Posisi kontrol kita sebagai apa, Bu? Membuat rasa bersalah, kasih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah ya. Boleh dicatat, nanti kita lihat jawabannya. Kemudian yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu kalimat apa ya? Posisi sebagai apa ya? Kita butuh ngomong seperti itu. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Oh, ayolah lakukan demi ibu dan bapak. Teman, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Teman, oke. Next nanti. Mau ada lagi pertanyaannya masih? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, posisi guru kita sebagai apa? Pemantau atau menteri. Kamu selalu yang paling terakhir. Kalimatnya sih kelihatannya kayak sederhana ya, kayak datar ya. Kamu selalu yang paling terakhir. Tapi dari kalimat ini kira-kira menyakiti perasaan atau tidak? Kamu selalu yang paling terakhir. Next nanti. Nah, sini. Di sini ada jawabannya. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, di situ digaris bawahi. Ini posisi kontrol membuat orang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, dia yang mendengar itu jadi merasa bersalah. Oh iya ya, aku sudah membuat ibu kecewa gitu. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Kamu tidak pernah benar katanya itu. Dan itu kamu tidak pernah benar, itu namanya penghukum. Walaupun tidak terlihat dari segi fisik dia menyakiti, tapi dari bahasa dia menyakiti. Kemudian ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu sebagai teman. Demi ya, lakukan demi seperti itu. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu berupa pertanyaan itu ya, itu pemantau. Posisi kontrolnya sebagai pemantau. Kemudian, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pasti itu manajer, karena dia menggali kemampuan berpikir anak. Kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum, karena kalimatnya menyakitkan. Next. Ketika guru menempatkan diri sesuai dengan posisi kontrolnya, yaitu posisi kontrol sebagai seorang manajer, sebagai posisi kontrol guru yang terbaik, maka sikap guru ketika melihat murid melakukan kesalahan tidak langsung menghukum atau menasehati. Nah, tidak langsung menghukum atau menasehati katanya, Nen. Nah, jadi jangan langsung menasehati juga ketika anak itu melakukan kesalahan. Nah, tapi dengan diawali sikap memahami tindakan siswa, bahwa setiap manusia pasti pernah bersalah atau menstabilkan identitas dulu, seperti itu. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menasehati, nggak boleh sayang, itu kan perbuatan yang tidak baik, itu kan perbuatan yang tidak terpuji. Jadi jangan langsung menasehati seperti itu. Jadi menstabilkan identitasnya dulu, memberikan keyakinan dulu bahwa tidak apa-apa, karena memang semua orang itu melakukan kesalahan. Nah, baru nanti ada kelanjutannya seperti itu. Kalau posisi manajer kan dia tidak stop di situ, Nen. Nah, selanjutnya guru juga mencoba memahami alasan atau kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi siswa dengan perilakunya tersebut. Jadi anak itu melakukan tindakan itu, ibu guru harus memahami dulu kebutuhan dasar yang ingin dia capai itu apa. Kemudian selanjutnya siswa diingatkan tentang keyakinan kelas, dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa
siswa sendiri. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan kelas tadi. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat video penerapan segitiga restitusi. Menteri dengan dari Elva katanya tadi rindu merugi tulangnya Luna ya. Kenapa? Mau minjem itu boleh, nggak apa-apa. Tapi menurut rindu, apa yang harus kita lakukan kalau mau minjem orang-orang? Minta izin, alhamdulillah rindu udah tahu. Terus kalau nggak dikasih pinjam gimana? Tidak boleh paksa, Masya Allah. Terima kasih ya Rindu ya. Jadi Rindu udah tahu kalau kita mau pinjam barang orang lain harus minta izin dan tidak boleh memaksa. Terima kasih Rindu. Sekarang Rindu boleh masuk dalam ya. Jadi dari video tadi terlihat ya Men ya, bagaimana guru itu tidak langsung menyalahkan, bahwa kamu tuh salah kok merebut mainan teman, tapi guru itu menggali dengan pertanyaan sehingga anak itu berpikir apa yang harus dia lakukan. Jadi dia pengen pinjam, tapi ada hal lain yang bisa dilakukan untuk pinjam itu seperti apa sih, kayak gitu. Jadi dia bilang tadi minta izin seperti itu. Next Vicky. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kenapa ya? Oke. Karena nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi nilai keyakinan dirinya itu yang akan memotivasi dia dari dalam. Keyakinan dia itu dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini memang ada pembentukan keyakinan kelas. Jadi, kalau untuk anak usia PAUD ya, TK, apalagi kelompok bermain. Jadi untuk pembentukan keyakinan kelas itu bisa dengan cara curah ide atau gali ide. Jadi anak-anak diajak untuk berdiskusi. Jadi menanyakan kepada mereka. Contohnya ini ada keyakinan kelas. Kita buka videonya. Tepuk semangat dulu ya. Masih ingat semangatnya? Oke, kalau tepuk tangannya masih ingat? Oke. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Udah apa kita? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semangat hari ini. Oke, teman-teman, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nah, jadi teman-teman, keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai kebaikan yang kita terapkan di dalam kelas kita supaya kita berperilaku lebih baik lagi. Oke, oke. Nah, teman-teman, nanti mau tanya satu persatu ya. Oke, teman-teman nanti boleh ungkapkan idenya atau pendapatnya. Teman maunya kelasnya itu seperti apa? Pembelajarannya di kelasnya seperti apa? Nanti boleh satu persatu dijawab ya. Oke. Yang pertama mulai dari Asya. Oke, Asya pengen kelasnya atau pembelajaran kelasnya seperti apa Asya? Oh, Asya maunya yang bersih. Kaila, kalau Kaila tidak mau ada sampah. Tadi sampah. Ya
Betul-betul. Sire. Benar kita teman. Ngapain? Tidak berantai kita. Rindu. Bikin kelas jadi hal. Istri. Menyayangi teman. Kamu kan juga teman. Kamu seperti apa-apa. Menghormati teman. Teman-teman, terima kasih ya. Tadi teman-teman sudah menyampaikan idenya, sudah mengungkapkan pendapatnya. Nah, dari pendapat teman-teman semua, kita ambil kesimpulan bahwa keyakinan di kelas kita yang pertama, tadi katanya nggak mau ada sampah, ya kan? Maunya yang bersih, yang harum. Berarti keyakinan kelas kita apa sayang? Saya cinta kebersihan. Di kelas yang kedua, tadi katanya menghormati ibu guru. Nah, berarti keyakinan kelasnya saya menghormati orang lain. Karena yang dihormati tidak cuma ibu guru, tapi teman-teman yang lain juga dihormati. Dengan cara apa? Ketika berbicara ide. Nah, kemudian keyakinan kelas yang ketiga, apa ya kira-kira tadi keyakinan kelas yang ketiga? Katanya ya berbagi bekal. Apa ya kira-kira ya? Berarti saya teman. Oke, yuk kita ingat bersama 3 keyakinan kelas kita. Yang pertama apa tadi? Saya cinta kebersihan. Keyakinan kelas kita yang kedua, saya teman. Keyakinan kelas kita yang ketiga, masih ingat? Saya menghormati orang lain. Nah, teman-teman, itulah tadi 3 keyakinan kelas kita ya, yang kita terapkan di dalam kelas. Teman-teman, tadi kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Semoga nanti bisa kita terapkan bersama-sama. Ya, terima kasih teman-teman. Nanti akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi untuk pembuatan keyakinan kelasnya bisa dilakukan dengan curah ide tadi ya, ya. Jadi disepakati bersama. Jadi anak itu tahu, oh keyakinan kelasnya tuh seperti ini. Jadi ketika dia melanggar, kita bisa menanyakan kembali, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar, seperti itu. Next message. Dari penjelasan yang telah dipaparkan, diharapkan budaya positif di sekolah dapat terwujud dan sekolah menjadi tempat menyemai benih-benih kebudayaan atau pembentukan karakter murid. Harapan ini bukan lagi sekedar mimpi indah yang menghiasi buku-buku teks pelajaran, justru menjadi sebuah kenyataan yang segera akan kita jemput. Seperti itu. Next. Kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Diharapkan dampaknya lama, jangka panjang. Pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh karena tekanan guru dan aturan sekolah, tetapi mereka yang patuh karena mematuhi keyakinan dan nilai-nilai yang mereka pegang sendiri, bukan paksaan. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab, sesuai dengan standar nasional.
Nah, teman-teman, jadi dari kegiatan ini diharapkan dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab seperti tujuan dalam standar nasional pendidikan. Baik teman-teman, dari pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini, apakah ada yang mau ditanyakan atau memberikan tanggapan kepada teman-teman? Dipersilakan. Ada Mem? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Putri dan teman-teman, di sini saya ingin bertanya terkait kebajikan universal. Yang saya tanyakan di sini, untuk nilai kebajikan universal itu yang seperti apa sih? Oke, itu yang saya pertanyakan. Terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mau saya tanyakan. Mengapa hukuman atau pemberian penghargaan atau imbalan dapat menjadikan anak patuh kepatuhannya hanya sementara dan tidak berubah karakter? Yang mau saya tanyakan, maksudnya itu seperti apa ya? Ini terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mem Yarti tadi. Contoh nilai-nilai kebajikan universal ya Mem ya? Ya, oke. Jadi contoh nilai-nilai kebajikan universal itu seperti yang ada pada keyakinan kelas tadi. Keyakinan kelas tadi bahwa seorang anak itu meyakini bahwa kita itu harus menghormati orang lain. Jadi nilai kebajikan universalnya itu adalah menghormati orang lain. Nah, di mana menghormati orang lain itu tidak ada kaitannya dengan lintas suku, ya kan, budaya, agama, kan tidak ada menyinggungnya Mem ya, tidak ada menyinggung oh ini agama apa gitu kan, suku apa gitu kan, tidak ada. Jadi sifatnya itu universal, ya, luas seperti itu. Ya, jadi seperti menghormati orang lain. Kemudian juga selain itu yang kita tanamkan kepada anak itu adalah nilai kebajikan ketika dia tidak memukul temannya, ya kan, tidak merebut mainan temannya. Nah, di situ ada nilai kebajikan sayang teman, saling menyayangi ya Mem ya. Jadi nilai kebajikannya adalah saling menyayangi untuk nilai kebajikannya. Nah, nilai kebajikannya itu menyayangi orang lain. Nah, kemudian kalau untuk di keyakinan kelasnya, kalimatnya itu saya anak tuh, ya kan? Kita sepakati, kita yakini bahwa saya itu menyayangi orang lain. Nah, dengan cara apa? Yang itu tadi, kita tidak merebut mainannya, ya kan? Jadi tindakannya itu permisi kalau mau izin. Oke, itu nilai kebajikan universalnya. Mungkin ada lagi ya Mem, selain menghormati, kemudian menyayangi orang lain, juga cinta kebersihan itu juga nilai kebajikan. Karena kebersihan lingkungan itu kan sangat penting ya Mem. Kebersihan lingkungan itu sangat penting. Jadi nilai kebajikannya cinta kebersihan. Oke.
cinta kebersihan ya. Jadi dengan kalimat keyakinan kelasnya tadi, saya cinta kebersihan. Jadi ketika anak itu misalnya membiarkan sisa makanannya berserakan, kan kita ingatkan kembali keyakinan kelas kita apa ya, kayak gitu. Kok ada makanan berserakan misalnya. Jadi dia mengingat, oh iya, saya yakin kalau saya itu cinta kebersihan. Lalu akhirnya muncullah disiplin positifnya untuk menjaga kebersihan. Nah, jadi disiplin positifnya muncul dari dalam dirinya, Mem. Ya, dari intrinsiknya, bukan ekstrinsik tapi intrinsik, dari dalam dirinya. Kedisiplinan dia itu muncul dari dalam dirinya karena dia meyakini bahwa aku punya nilai kebajikan, yaitu cinta kebersihan. Keyakinanku, aku cinta kebersihan. Lalu akhirnya muncullah tindakan disiplin positif, yaitu menjaga kebersihan. Oke. Bagaimana kan Yati? Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, kemudian untuk pertanyaan Mem Tantri. Pertanyaan Mem Tantri tadi, mengapa penghargaan menghukum Pemberian penghargaan imbalan dapat menjadikan anak patuh. Tapi tidak jangka lama gitu ya, Mem ya. Oh gitu ya. Oke. Kenapa imbalan bahkan hukuman tidak membuat anak itu patuh dalam jangka lama? Padahal dihukum ya, Mem ya. Padahal dihukum, padahal dikasih imbalan. Tapi kok nggak memunculkan kepatuhan dan nggak membentuk karakter dia? Karena gini, contohnya, ketika di kelasnya Mem Tantri misalnya, anak mau mengerjakan tugas itu karena Mem Tantri kasih permen misal, kasih permen nih, siapa yang mengerjakan tugasnya nih. Nah, lalu ketika Mem Tantri nggak turun, kelas dihandle sama Mem Latifah nih misalnya. Nah, Mem Latifah tidak menerapkan seperti Mem Tantri, tidak yang memberikan permen tadi, itu akhirnya anak tidak mau mengerjakan tugasnya. Nah, seperti itu. Jadi dia melakukan disiplin tadi, yang mengerjakan tugas tadi, itu karena faktor eksternal, karena ada dorongan dari orang lain, yaitu dorongan dari Mem Tantri tadi. Ketika dia tidak dapat dorongan atau reward itu tadi, dia nggak muncul, karena dia bukan dari kesadaran dirinya. Misalnya kayak berbaris depan kelas nih, berbaris dalam kelas. Ketika Mem Kastiati mengatakan yang paling rapi nanti ibu kasih coklat misalnya, lalu dia rapi anaknya ya kan. Tapi ketika Mem Kastiati nggak turun, diganti oleh ibu yang lain, misalnya Mem Marni gitu kan. Tapi Mem Marni tidak memberikan hadiah, jadi anak tersebut, anak satu kelas tadi tidak mampu berbaris yang rapi karena dia tidak muncul dari dalam dirinya. Itu yang dimaksud pemberian hukuman ataupun imbalan atau reward itu tidak membentuk karakter anak, tidak membuat anak patuh dalam jangka yang lama, seperti itu. Makanya perlu adanya keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Keyakinan kelas kita apa sih ketika kita mau masuk kelas? Nah, nilai kebajikannya apa sih? Kerapian, ya kan? Kerapian, nilai kebajikannya kerapian. Keyakinan kelasnya, saya cinta kerapian atau saya anak yang saya anak yang menyukai kerapian, seperti itu. Nah, jadi seperti itu ya Natria. Jadi untuk jangka waktu yang lama itu tidak bisa diterapkan melalui eksternal tadi, pemberian hadiah ataupun hukuman. Jadi anak harus ditanamkan dari dirinya dulu. Bagaimana dia harus supaya jangka waktunya lama itu harus dimunculkan dari dalam dirinya, yaitu dengan cara keyakinan kelas. Tahapannya membuat keyakinan kelas bersama, seperti itu. Jadi apa? Harus meluangkan waktu teman-teman ya, meluangkan waktu untuk membuat keyakinan kelas, seperti itu. Harus diyakini benar-benar seperti itu. Bahkan perlu ditempel nanti teman-teman, perlu ditempel. Bila perlu kasih simbol-simbol ya, seperti itu. Jadi bisa berkala. Jadi tidak hanya hari itu saja dibuat, ditempel, tapi harus berkala, diingatkan kembali. Teman-teman, kita ingat ya,
keyakinan klasik itu apa ya? Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Oke, sudah cukup. Baik teman-teman, karena sudah tidak ada yang ditanyakan, terima kasih saya ucapkan atas waktunya, atas kesediaannya. Terima kasih sekali, dan saya mohon maaf apabila dari yang belum disampaikan masih terdapat kekurangan ataupun penyampaian bahasa saya yang kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.